Bapa di surga, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan boleh memberkati pikiran dan hati kami supaya dapat mampu untuk menerima firman-Mu ini. Karena firman-Mu itu yang dapat menolong kami, menghibur kami dalam hal kesusahan, penderitaan, bahkan menolong kami untuk kami keluar menjadi orang yang sukses dan sebagai pemenang yang Tuhan berikan bagi kami. Kiranya Tuhan firman ini boleh menetap dalam pikiran dan hati kami, dan kami selalu boleh mempraktekkannya dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati persiapan dari hamba-Mu yang tidak sempurna, Tuhan jadikan sempurna adanya. Bila nama Tuhan saja ditinggikan dan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Salam. Nanti langsung dibuka. Jadi Tuhan mengatakan kepada kita, kalau kita ingin menjadi pengikut Tuhan yang sukses, maka kepentingan diri sendiri itu lebih di belakang. Tapi kepentingan yang berikutnya itu lebih utama. Coba klik lagi. Ya, oke, kan sudah termasuk tadi. Nah, tidak membuat dirinya enak, tapi kan membuat dirinya enak, nyaman, gitu ya. Oke, Kolose 3 ayat 1 dan 2, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan di bumi. Kalau di atas itu konotasinya itu karena Kristus itu di surga, maka pikiran-pikiran kita harusnya memikirkan yang di surga, ya. Nah, hal ini penting bagi kita. Allah yang mau menjadi manusia yang suci dan tidak berdosa itu rela menjadi miskin. Allah yang yang tidak mempersoalkan dirinya sendiri sampai dia turun ke dunia ini untuk mencari saudara dan saya, untuk mencari manusia yang berdosa itu supaya mereka mendapatkan keberhasilan rohani itu yang lebih utama. Jadi kita berusaha pikirkanlah terus, ya. Nah, kalau supaya kita bisa memikirkan perkara-perkara di atas, ya sering-seringlah kita baca buku-buku rohani, renungan rohani. Kalau enggak, ya Alkitab. Itu terus-teruslah lihatlah Alkitab, ya. Yang pernah saya ceritakan itu di menyebut istri di depan stasiun Tanjung Priok. Sampai sekarang orangnya kalau jualan ibu-ibu itu mesti buka Alkitab dulu. Buka Alkitab, loh, Alkitabnya yang kuno lagi yang gede. Ya buka seperti itu. Setelah itu merasa dia sudah puas, berdua sebentar, lalu jualan. Tapi nanti di samping dia jualan kopi itu, nah itu dia baca lagi seperti itu. Nah, saya tertarik dengan orang yang seperti ini, ya. Mengapa yang lainnya nggak pernah deretan seperti itu? Karena cuma orang Kristen satu-satunya, dan orang Kristen satu-satunya yang jual baca Alkitab. Saya bersyukur juga dalam posisi yang seperti itu, walaupun jualannya nggak rutin. Kadang jualan, kadang-kadang enggak, mungkin kondisinya yang sudah lanjut, ya. Tapi saya bisa mengerti, inilah yang namanya pikirkanlah pikiran seperti Tuhan Yesus. Oke, terus klik lagi. Nah, apa pikiran kita sebagai pengikut Yesus? Harusnya yang hidupku bukan aku lagi, tetapi Yesus di dalamku. Ini harusnya menjadi kunci bagi kita, bahwa hidup ini selalu mengutamakan Tuhan Yesus. Jadi semua bukan karena kuat dan gagahku, tetapi karena anugerah. Dan keselamatan itu hanya karena anugerah oleh iman, bukan hasil usaha kita. Jadi sampai hari ini saudara, dengan berbagai macam persoalan, dengan berbagai macam tekanan, kok masih tetap menjadi orang Kristen, itu karena ini, bahwa dalam setiap hal kita hadapi itu, kita boleh mengutamakan Tuhan Yesus.
Ya meskipun di dalam 1 tahun kita ada lubang-lubang, ya lubang hadir, nggak hadir. Tapi itulah yang namanya perjuangan kita, karena persoalan itu gereja kita yang kecil, maka itu akan kelihatan. Ya, tapi kalau bojo yang gede nggak kelihatan, ya, nongolnya kapan, udah tahu gitu ya. Nah ini ada cerita dari Pak Abed. Mendadak dia didatangi seorang pemuda di situ. Pak Abed tahu saya, karena Pak Abed jemaatnya mirip-mirip dengan kita. Dia langsung mengatakan, saya nggak tahu siapa Anda tuh. Masa sih Pak, saya itu seringkali duduk di depan Pak. Kalau nggak duduk di depan, saya di tengah. Kalau nggak di tengah, ya paling belakang saya. Oh iya, begitu ya. Iya masa nggak tahu ya yang saya Pak. Saya aktif. Terus ditanya, loh setiap minggu kamu hadir? Pak, seminggu hadir. Karena orang yang datang ini saudara punya maksud yang tidak baik, dan tahu sendiri gerejanya Pak Abed punya gereja panjang banget ya, dan bangunnya penuh banget, penuh bangku. Tapi orangnya datangnya bukan hari Minggu, sehingga merasa yakin benar. Jadi Pak Abed geleng-geleng kepala, lah jemaat seberapa sih? Memang gedungnya gede dan bangunnya panjang ratusan ya, gitu. Tapi orang ini ngotot, kalau saya ini adalah anggota jemaat Bapak yang biasanya saya duduk, kalau nggak di depan, di pinggir belakang. Jadi Pak Abed beli ya. Terus maunya apa maksudnya? Ini Pak, karena saya ini sedang kelaparan di Jakarta. Tadinya saya itu bisnis begini, dan hari ini bangkrut. Saya minta tolong, karena saya itu cobaannya Bapak bantu saya sekarang, kasihlah saya modal. Kasihlah saya modal. Lalu dia kok begitu? Kalau Bapak nggak mau kasih modal saya laporkan ke Depak, biar terjadi bubar. Pak Abed mengatakan, kalau mau melaporkan ke Depak, ya laporkan aja. Jadi dia akhirnya keluar dengan marah-marah, dan marah-marah saya mendengarkan cerita itu gelinya apa? Lah yang jemaatnya sama dengan kita kok, ya jemaatnya sama, dan ini orang Kristen yang tidak mau mengikuti Yesus dengan baik, karena dia hanya mengandalkan diri sendiri. Kalau dia mengandalkan firman Tuhan, maka hidupnya itu ada Yesus, dan kemudian kekuatannya itu berasal dari Tuhan, dan keselamatan itu juga dari Tuhan, bukan dari usaha diri sendiri. Mengikut salibnya ini Star Wars, dan Alkitab juga mengatakan tentang kita menderita bagi Kristus, tapi Yesus yang sudah menderita bagi kita. Yang artinya sebelum saudara menderita, Yesus itu sudah menderita. Sebelum dia datang ke dunia, Yesus itu sudah menderita. Mengapa menderita? Karena dia tahu bahwa Adam dan Hawa yang jatuh dalam dosa itu dan keturunannya semua tidak dapat menyelesaikan persoalan yang dihadapinya, sehingga dia merasa, waduh, kok tidak sesuai dengan rancangan yang semula itu rancangannya Allah itu terhadap manusia itu begitu baiknya di Taman Eden itu, tapi manusia memilih buah pengetahuan baik dan jahat, dan harus keluar dari taman dan harus dihukum, dan kemudian di dunianya ada perubahan, pergeseran tanah, biologi, dan status bangsa semua pada bergeser karena akibat satu orang itu. Yesus menderita enggak? Di surga itu menderita, saudara. Menderita karena firman Tuhan itu setelah mengatakan itu, baiklah kita mau menjadikan manusia, dan kemudian runding pada dirunding, tiga hukum Allah itu memutuskan bahwa Yesus Kristus harus menyelesaikan persoalan manusia. Berarti dia harus datang
sejak diputuskan Yesus Kristus itu datang ke dunia, dia sudah menderita menanggung dosa manusia karena pikirannya konsentrasi kepada manusia. Dan ini yang kita tidak pernah tahu bahwa Yesus itu hanya menderita di bukit Golgota. Dan kalau Tuhan Yesus itu hanya menderita di bukit Golgota saja, dia tidak perlu berdoa, kemudian dia dengan bergetar dan kemudian pembuluh darahnya itu sampai pecah, lalu Alkitab mengatakan dia berdoa tetesan keringatnya itu sampai seperti darah. Kan tidak perlu seperti itu. Tetapi karena Tuhan Yesus tahu itu menderitanya, dia sudah mati bagi kita. Dan sekarang Tuhan sudah menolong manusia, tinggal manusianya mau menerima atau tidak. Dan puji Tuhan, saudara, menerima Tuhan Yesus, walaupun yang lainnya masih banyak yang tidak menerima Yesus Kristus. Tapi Tuhan Yesus sudah jelas mengatakan bahwa di luar kandangnya itu masih ada kandang yang lain yang harus dicari dan akan dikumpulkan untuk menjadi satu. Bahwa artinya bahwa Tuhan Yesus itu bukan hanya untuk orang Israel saja, tapi Tuhan juga untuk seluruh umat manusia. Oke, terus. Mengikut Kristus berarti menyerahkan diri sebagai tawanan Kristus. Ya, hidup lama sama dengan tawanan iblis, sama dengan hukum dosa, sama dengan maut, gitu ya. Jadi kita mengikut Kristus itu bukan hanya pada sampai tidak mengikut Tuhan sampai rambut putih. Berarti setelah rambutnya putih berarti sudah ada ikut Tuhan, gitu ya. Tapi maksudnya itu sampai mati kita harus mengikut Tuhan, karena dimanapun dalam posisi kita sebagai orang yang ingin berhasil dalam rohani kita, maka kita harus menyerahkan diri sepenuhnya kepada Kristus. Dan kata bahasa yang lebih keren itu tawanan Kristus. Kita ditawar, artinya tidak bisa kemana-mana lagi kecuali kita mau melakukan kehendak Tuhan. Oke, terus ya, itu baru sama dengan tawaran Kristus, sama dengan hukum kasih, karunia, sama dengan hidup kekal. Oke. Jadi bagi anak Tuhan kita harus menyangkal diri, memikul salib, dan menyerahkan diri sebagai ukuran dan syarat setelah Yesus tawarkan. Mau gagal atau mau sukses, ya terserah saudara. Jadi saudara sekalian, memikul salib inilah masing-masing anak-anak Tuhan itu mempunyai ukuran penderitaan masing-masing. Kita masing-masing punya penderitaan, punya persoalan. Itulah yang salib yang harus kita tanggung. Ya, kalau saudara lihat si anu kok penderitaannya ringan banget ya itu standarnya dia. Bagi dia berat, ya. Kalau bagi kita mungkin tidak berat, gitu ya. Mungkin saudara tidak tahu penderitaannya pendeta gimana. Pendeta juga punya penderitaan. Penderitaannya itu biasanya pikirannya terkuras memikirkan jemaat. Itu juga itu kenapa ya?